Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat. Siapa yang jawab salam Bapak dengan penuh semangat, insya Allah akan selamat dunia sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita kan sudah membahas tentang puasa Ramadan. Kalian sudah tahu apa puasa Ramadan, apa gunanya kita diperintahkan Allah untuk berpuasa Ramadan, apa saja kegiatan kita waktu bulan suci Ramadan, seperti ada salat tarawih kan? Ya, setiap malam habis salat Isya. Kemudian kita juga ada tadarus Al-Quran. Angkat tangan yang sudah Al-Quran. Mudah-mudahan tadarusnya tetap lanjut. Kemudian dalam bulan suci Ramadan juga kita memang dianjurkan banyak sedekah. Kemudian khusus pada hari ini kita akan bahas materi baru, yaitu ini dia, hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Maksudnya apa, Pak? Nah, kalian belum bertanya-tanya. Maksudnya setelah kita berpuasa, insya Allah ada hasilnya. Apa hasilnya? Sikap kalian makin bagus. Dengan puasa banyak akhlak mulia yang bisa terlatih dan kalian biasakan. Maka pada hari ini tujuan kita belajar hikmah puasa Ramadan supaya anak-anak Bapak semua yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha insya Allah bisa menjelaskan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak. Ya. Kedua, kalian insya Allah nanti bisa mengartikan perilaku jujur dan sabar sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian ketiga, kalian nanti bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik, akhlak mulia yang baik setelah kalian menjalankan bulan suci Ramadan. Sudah siap? Biar kita mulai. Ada yang ada teman ini? Ada. Enggak. Nanti tolong disampaikan bahwasanya kita kalau ada tugas nanti setelah ini Bapak kasih tugas, tolong disampaikan sama mereka. Oke? Oke. Jadi hari ini kita belajar dengan cara yang agak berbeda. Nanti Bapak akan menunjukkan gambar-gambar, kalian disuruh menuliskannya apa kira-kira maksud dari gambar ini. Kalian tuliskan. Kita buat berkelompok supaya tidak kita lagi bagi kelompok. Kelompok yang sudah ada, yang pernah semalam kita bentuk, itu saja. Kemarin kelompok 1 siapa? Winza. Kelompok 2 Rara. Yang mana ini? Kelompok 2 Wingka. Kelompok 3 Rara. Kelompok 4 Salsa. Kemarin kalau tidak salah nama kelompok kalian sahabat Nadia. Nah, tetap. Kelompok 1 Abu Bakar Siddiq, kelompok 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Jangan seperti ada murid-murid Bapak dulu. Dia dimain-mainkannya nama-nama sahabat Nabi. Pak, siapa nama sahabat Nabi Muhammad? Abu Bakar sampah, Pak. Bukan. Nah, bukan Abu Bakar sampah. Dia berarti sering bakar sampah, mungkin kerja sama mamanya dia sore. Kemudian Umar bin Khattab. Umar, Pak, ada lagunya juga apa? Umar melingkar di pagar, Umar dilempar ke pasar, dilanggar motor. Ini ujungnya RR semua. Ini untuk ngedit orang yang tak pandai bilang huruf R. Kemudian Utsman bin Affan. Ini dibilang orang juga apa Utsman, Pak? Urusan sama mantan. Nah, ini jangan begitu. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bukan Sayyidina Ali ya. Atau ada yang apa? Berteman dengan Ali, berteman dekat. Nah, jadi supaya kalian paham, per kelompok nanti ada tukang catat. Catat apa? Catat kira-kira hasil diskusi kalian. Nanti Bapak tunjukkan gambar, kalian bermusyawarah. Gambar apa itu ya? Apa yang kita tulis nanti? Nah, baru nanti pada akhirnya kalian akan menjelaskan satu persatu.
Sampai sini ada yang bertanya? Contoh, misalnya ketua kelompok 1 si Quinza. Quinza nanti menunjuk siapa tukang catatnya. Kemudian nanti mereka berdiskusi, bermusyawarah untuk menjelaskan gambar yang akan Bapak tampilkan nanti. Oke, paham? Nanti semua dapat bagian, setiap kelompok dapat bagian untuk menjelaskan gambar yang sudah kalian diskusikan. Oke, biar kita mulai. Ini untuk kelompok 1. Nah, perhatikan, ada anak-anak pakai peci, ada gambar jam, ada piring berisi makanan di depannya. Kira-kira dia lagi ngapain? Jangan dibilang, dicatat dulu. Dicatat, didiskusikan sama kawan-kawannya. Nanti baru satu yang kalian tunjuk untuk maju ke depan menjelaskan sama kawan-kawan yang lain. Oke? Kemudian kelompok 2, nih, kelompok Umar bin Khattab. Kira-kira lagi ngapain? Apa yang bisa kalian jelaskan dalam gambar ini? Kata kuncinya adalah jujur dan sabar. Ada anak-anak, dia ngasih apa ini kira-kira? Ada seorang ibu, ini seperti ibu guru. Oke? Yang kelompok 3, Utsman bin Affan, ada anak-anak lagi ujian, ada bapak-bapak guru yang di belakang, tulisannya dilarang mencontek. Kemudian ini ada hadis Nabi, la taghdab, jangan marah. Karena contoh perilakunya jujur dan sabar, coba kalian nanti simpulkan, kira-kira gambar 1 ini tentang jujur atau sabar? Kira-kira gambar 2 ini tentang jujur atau sabar? 3 gitu, 4 begitu. Paham kan? Oke, langsung kalian diskusikan, catat apa hasil diskusinya, kemudian nanti akan kita tampilkan. Oke, kita kelompoknya aktif ya, kelompoknya. Kelompok 1 Quinza, yang mencatat kamu apa? Kebetulan nanti tukang catat kelompok 1 Quinza. Kelompok 2 Winka, berarti Winka tukang catat. Nanti kalian sama-sama membahas gambar 2 itu sebenarnya gambar apa. Kelompok 3 Rara, tukang catatnya siapa nak? Si Tasya tukang catatnya. Ini tukang catatnya kelompok 4 ada yang ditulis? Kamu? Oke, Salsa tukang catat. Oke, silakan kalian bicarakan. Dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar Siddiq untuk menjelaskan gambar 1. Kita persilakan kepada kelompok Abu Bakar Siddiq. Siapa? Setuju? Ketua kelompoknya Quinza. Dengarkan. Nanti setelah dia menjelaskan, ada juga yang mau Bapak tanya sama kalian, bukan sama dia. Oke, silakan Quinza. Ada seorang anak yang sedang menunggu buka puasa. Di depannya ada makanan untuk berbuka puasa. Tuan, kalau sedikit gemetaran tegak, tapi dia sudah berani maju ke depan, itu termasuk pencapaian yang luar biasa. Si Quinza tadi menjelaskan ada seorang anak yang bersabar. Jadi hubungan gambar 1 adalah tentang sabar. Sabar dia ngapain? Nunggu berbuka puasa karena di sampingnya ada jam dinding. Kira-kira yang diucapkan Quinza, yang dijelaskan Quinza tadi betul atau enggak? Atau ada yang punya pendapat lain? Betul? Berarti tepat yang disampaikan Quinza tentang sabar. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok Umar bin Khattab untuk menjelaskan gambar kedua. Siapa dari kelompok 2? Winka. Oh, ketua kelompoknya juga. Ini laki-laki kayaknya belum ada yang maju ini. Silakan Winka, didengarkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Umar bin Khattab, hasil diskusinya adalah gambar itu menunjukkan sikap jujur. Jujur saat mengenalkan barang itu akan dilihatnya. Jika penurut itu menunjukkan bahwa ia jujur kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
dari belum? Bapak sudah bilang gambar 2 ini tentang perilaku jujur. Ada seorang anak, ini gambar sepertinya dia mendapatkan uang, ya kan? Dia dikembalikannya kepada ibu guru karena dia yakin bahwasanya uang itu bukan miliknya. Berarti memang benar anak ini menunjukkan perilaku yang jujur. Kira-kira yang disampaikan si Winka tadi benar apa enggak? Benar. Sekarang langsung tanpa nunggu berlama-lama kelompok 3 harus semakin apa? Siapa utusannya? Nah, sekarang akan Bapak jelaskan sebenarnya apa saja akhlak mulia yang terbentuk setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Pertanyaan utamanya, akhlak mulia apa saja yang terbentuk sebagai hikmah puasa Ramadan? Yang pertama, itu foto Bapak. Itu maksudnya ya. Yang pertama sebenarnya melahirkan akhlak syukur. Kita masih diberi kesehatan sama Allah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena belum tentu banyak orang yang masih hidup tapi dia nggak sanggup berpuasa. Contoh, orang yang sudah tua, kakek kita, nenek kita masih hidup, masih ada, tapi dia nggak sanggup lagi berpuasa. Makanya kalian sedari kecil disuruh mama sama ayahnya kan puasa supaya terbiasa. Apalagi Pak, yang kedua akhlak mulia yang bisa terbentuk adalah jujur. Nah ini kita bahas tadi. Kalian kalau membiasakan puasa, kalian akan melatih sikap jujur. Kenapa? Karena kalian yakin bahwasanya ada Allah yang melihat semua perbuatan hambanya, baik ataupun buruk. 3 apa Pak? 3 peduli dan kasih sayang. Angkat tangan siapa orang tuanya yang sering ngasih makanan berbuka puasa ke masjid. 1, 2, paruh ya. Peduli, itu dia maksudnya peduli. Artinya ketika ada makanan banyak diantarkannya ke masjid untuk orang yang berbuka puasa di masjid. Ada juga pernah kalian lihat orang yang sering membagikan bukan puasa di jalan-jalan? Itu sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang. Makanya jangan heran kita kalau nanti setiap bulan Ramadan, setiap bulan puasa banyak orang yang ngasih bukan puasa. Kenapa? Karena mengejar pahala. Karena mereka yakin segala perbuatan baik kalau dikerjakan di bulan suci Ramadan akan menghasilkan pahala yang besar. Kita lihat apa lagi? Sabar. Ingat ya, seperti yang Bapak sudah menjelaskan sebelumnya, sabar waktu puasa itu pertama sabar menahan lapar dan haus. Kedua, sabar dari segala yang membatalkan puasa. Contoh, si tegar minum, berarti dia nggak sabar ketika menahan diri dari membatalkan puasa. Ada juga sabar dari segala sesuatu yang bisa menghilangkan nilai puasa. Contoh, ada yang suka ngejek atau dia berbohong. Dia berbohong, puasanya tidak batal, tapi yang hilang adalah pahala puasanya, nilai puasanya yang hilang. Atau ada yang sering ejek-ejekan di sini, misalnya ejek-ejekan, nah dua-dua hilang nilai puasanya. Siapa? Terakhir, sederhana. Kita tadi. Yang paling bagus penampilan dan isi hasil diskusinya adalah kelompok Winka. Tangan. Tapi bukan berarti yang lain tidak bagus. Bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Oke? Terima kasih atas perhatian anak Bapak. Jangan lupa tetap pesan Bapak kepada kalian semua, tetap patuh kepada orang tua di rumah, patuh kepada semua guru yang ada di sekolah kita. Kemudian kalau bisa dibantu orang tuanya saat bekerja di rumah. Jangan dilawan orang tua. Yang paling utama, sholat jangan lupa ditinggalkan. Mungkin sholat maghrib, ya kan? Anak-anak Bapak yang lihat anak laki-laki yang lebih banyak sholat ke masjid takwa. Kalau rumahnya dekat sini, anak perempuannya sedikit. Kamu muslim masjid. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita ini dapat berkah dari Allah, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.